sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pembimbing Ibu Nurul Inayah dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Citra Dewi, NIM B1A1 19302, kelas H angkatan 2019 dengan program studi S1 Farmasi. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan beberapa brosur yang telah saya buat mengenai mata kuliah Kimia Organik 2, di mana pokok pembahasannya terdiri dari steroid, asam karboksilat, sintesis asam karboksilat, ester, sintesis ester metil, dan metode sintesis ester metil dari minyak kelapa, dan yang terakhir yaitu prostaglandin. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke brosur yang pertama. Kita langsung saja ke brosur yang pertama, yaitu ada steroid. Jadi, steroid itu sendiri adalah senyawa organik lemak sterol tidak terhidrolisis yang dapat dihasilkan melalui reaksi penurunan dari terpena atau squalena. Kelas selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur steroid. Jadi, struktur steroid mempunyai struktur dasar yang terdiri dari 17 atom karbon dan 4 cincin, di mana 3 cincin sikloheksana dan 1 cincin siklopentana. Untuk cincin sikloheksana yaitu ada pada bagian A, B, dan C yang beranggotakan 6 atom karbon. Sedangkan untuk cincin siklopentana ada pada bagian D yang beranggotakan 5 atom karbon. Baiklah teman-teman, untuk lebih jelasnya mengenai bentuk struktur dari steroid, teman-teman bisa perhatikan brosur yang telah saya tampilkan di samping. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi atau penggolongan steroid. Yang pertama yaitu ada hormon kelamin, yang kedua ada hormon adrenokortikoid, yang ketiga ada asam empedu, yang keempat ada aglikon kardiak, dan yang terakhir yaitu ada sterol. Nah, yaitu adalah hormon kelamin. Jadi, hormon kelamin dihasilkan oleh kelenjar gonad, di mana hormon kelamin laki-laki yang tergolong steroid diantaranya testosteron dan aldosteron. Sementara itu, hormon kelamin perempuan yang tergolong steroid diantaranya estrogen dan progesteron. Selanjutnya yaitu hormon adrenokortikoid, di mana ini merupakan hormon steroid yang disintesis dari kolesterol dan diproduksi oleh kelenjar adrenalis bagian korteks. Selanjutnya yaitu asam empedu. Asam empedu adalah asam steroid yang diproduksi oleh hati dari kolesterol melalui reaksi kimia dan disimpan di dalam empedu. Selanjutnya aglikon kardiak dan bentuk glukosidanya yang lebih dikenal dengan glukosida jantung atau cardenolida. Yang terakhir itu ada sterol, di mana sterol itu adalah subkelompok steroid dan bentuk penting dari molekul bio. Mereka hadir di dalam semua jenis bentuk kehidupan, dari tanaman ke hewan sampai jamur. Selanjutnya yaitu proses biosintesis steroid. Jadi secara garis besar biosintesisnya yaitu senyawa prekursor dimulai dari senyawa asetat atau asetil koenzim A yang bergabung sebanyak 2 molekul dengan beberapa jalur reaksi. Selanjutnya akan membentuk asam mevalonat. Setelah mengalami berbagai tahap, maka reaksi akan membentuk diametil alipiroposfat, dan di mana isomernya yaitu IPP atau isopentenyl piroposfat. Kemudian 2 molekul parselin piroposfat membentuk squalen, lalu squalen teroksidasi membentuk epoksida yang memungkinkan terjadinya siklisasi membentuk lanosterol atau siklosterol. Lalu setelah itu terbentuklah kolesterol atau steroid. Selanjutnya kita beralih ke brosur yang kedua, di mana brosur kedua itu akan membahas mengenai asam karboksilat.
Nah, timbul pertanyaan, apa itu karboksilat? Jadi, asam karboksilat itu sendiri atau asam alkanoat adalah salah satu grup senyawa organik oleh grup karboksil yang berasal dari dua kata, yaitu karbonil dan karboksil. Sementara struktur dari asam karboksilat itu sendiri adalah di mana asam karboksilat memiliki gugus fungsi yaitu COOH yang disebut dengan gugus karboksil. Untuk bentuk strukturnya lebih jelas, teman-teman bisa perhatikan brosur yang saya tampilkan di samping. Sedangkan rumus umumnya yaitu rumus umum dari asam karboksilat itu sendiri yaitu CnH2NO2. Nah, selanjutnya yaitu penggolongan senyawa asam karboksilat. Jadi, senyawa asam karboksilat dibagi menjadi dua golongan, yaitu senyawa alipatik dan aromatik. Jadi, pada senyawa alipatik, apabila satu atom H dikeluarkan, diperoleh gugus alki yang disingkat dengan R. Sementara itu, gugus fungsi yang berasal dari cincin senyawa aromatik dinamakan gugus aril yang disingkat dengan AR. Oleh karena itu, rumus fungsi asam karboksilat yaitu ada dua, yaitu RCOOH untuk golongan alipatik dan ArCOOH untuk penggolongan aromatik. Dan yang terakhir itu ada penamaan senyawa asam karboksilat. Jadi ada dua tata nama asam karboksilat, yaitu yang pertama ada tata nama IUPAC yang penomorannya dengan angka dan tata nama umum. Yang kedua yaitu ada tata nama tripal yang penomorannya dengan angka Yunani. Kelas selanjutnya kita beralih ke brosur yang ketiga, yaitu ada sintesis asam karboksilat. Jadi ada 3 metode reaksi yang biasanya digunakan untuk mensintesis asam karboksilat, yaitu yang pertama hidrolisis derivat asam karboksilat, yang kedua yaitu ada reaksi oksidasi, dan yang terakhir yaitu reaksi Grignard. Derivat asam karboksilat itu sendiri adalah senyawa turunan asam karboksilat yang jika dihidrolisis dengan air akan menghasilkan asam karboksilat. Kemudian untuk reaksi oksidasi, untuk menghasilkan asam karboksilat yang perlu dioksidasi adalah alkohol primer. Zat pengoksidasi yang bisa digunakan untuk mengoksidasi alkohol primer menjadi asam karboksilat yaitu adalah kalium permanganat ditambah basa, kemudian ada KMNO4 dan OH-. Sedangkan untuk reaksi Grignard itu sendiri adalah reaksi suatu regenerasi Grignard atau RMGX dengan karbon dioksida atau baik untuk gas maupun es kering. Dan reaksi Grignard itu sendiri merupakan metode yang paling sering dipilih untuk membuat asam karboksilat. Nah, adapun reaksi umum yang terjadi jika senyawa derivat asam karboksilat dihidrolisir yaitu ada ester, amida, anhidrida, halida asat, dan nitril. Nah, selanjutnya kita lanjut ke brosur yang keempat. Jadi, di brosur keempat ini kita akan membahas mengenai ester. Jadi, bakal timbul pertanyaan, apa itu ester? Jadi, ester itu sendiri merupakan senyawa karbon dengan gugus fungsi COOR dan merupakan turunan dari asam karboksilat. Nah, selain itu, ester merupakan senyawa yang memiliki aroma sebagian besar essence makanan dan parfum dibuat dari senyawa ester. Dan struktur dari ester. Jadi, ester merupakan senyawa dengan strukturnya yaitu RCOOH. Jadi untuk lebih jelasnya mengenai bentuk struktur dari ester, teman-teman bisa melihat brosur yang saya tampilkan di samping. Nah, jadi rumus senyawa ester itu sendiri adalah CnH2NO2. Selain itu, jadi ester ini merupakan senyawa karbon dengan gugus fungsi RCOOH dan merupakan turunan dari asam karboksilat. Selanjutnya yaitu penggolongan senyawa ester. Jadi penggolongan senyawa ester itu terdiri dari esterifikasi dengan asam karboksilat atau reaksi Fischer. Yang kedua esterifikasi dengan asil klorida.
kemudian esterifikasi dengan anhidrida asam, dan terakhir yaitu reaksi transesterifikasi. Kemudian esterifikasi dengan asam karboksilat itu merupakan pembuatan ester dengan asam karboksilat dan alkohol. Merupakan cara yang paling umum dan yang paling sering dilakukan dalam pembuatan ester. Reaksi ini juga disebut dengan reaksi Fischer karena yang pertama kali menemukan reaksi ini adalah Fischer, yaitu esterifikasi dengan asil klorida. Jadi, esterifikasi dengan asil klorida itu sendiri merupakan senyawa turunan asam karboksilat di mana atom hidrogen pada gugus hidroksil atau OH diikat oleh atom klorida atau Cl. Kemudian esterifikasi dengan anhidrida asam itu sendiri juga merupakan senyawa turunan asam karboksilat di mana hidrogen pada gugus hidroksil digunakan dengan gugus karbonil yang mengikat R lain. Yang terakhir itu reaksi transertifikasi, merupakan proses pembuatan suatu ester dari senyawa trigliserida, di mana senyawa ini merupakan molekul bercabang yang berukuran cukup besar dan merupakan penyusun utama dari lemak. Selanjutnya yaitu penamaan senyawa ester. Jadi penamaan senyawa ester ini dibagi menjadi 3, yaitu ada tata nama ester, kedua tata nama rival, dan yang terakhir yaitu tata nama UPage. Kita beralih ke brosur yang kelima, yaitu yang membahas mengenai sistem sintesis ester metil dari minyak kelapa. Jadi metil laurat merupakan salah satu metil ester yang terdapat dalam asam lemak rantai medium. Asam lemak rantai medium atau disingkat dengan ALRM memiliki 6-12 atom karbon. Asam laurat atau C12 merupakan komponen utama yang terkandung di dalam minyak kelapa, yaitu sekitar 46,64 sampai 48,80%. ALRM dalam sistem metabolisme lebih mudah diserap dan menghasilkan energi lebih cepat. Jadi, asam lemak rantai medium telah dimanfaatkan sebagai sumber lemak untuk susu bayi, formulasi makanan untuk pasien yang mengalami gangguan pencernaan, kemudian pasien pasca operasi, dan orang lanjut usia. Selain itu, ALRM dapat digunakan untuk sintesis lipida terstruktur dalam bentuk asam lemak bebas atau ester metil asam lemak, di mana ester metil asam lemak mempunyai sifat yang sangat menguntungkan, yaitu mudah difraksinasi, lebih stabil, dan tidak korosif. Kemudian, metode sintesis senyawa ester metil dari minyak kelapa yaitu terdiri dari bahan, alat, dan metode, di mana bahan yang biasa digunakan yang pertama itu ada minyak kelapa kasar, kemudian minyak kelapa netralisasi, kemudian PCO, kemudian ada metanol, asam sulfat, kemudian natrium hidroksida, natrium sulfat, dan bahan kimia untuk analisis mutu, yaitu alat-alat yang biasa digunakan dalam sintesis senyawa ester. Jadi alat-alatnya itu ada Erlenmeyer, pendingin balik, ada gelas ukur, oven, buret, pipet tetes, corong pisang, ada pengaduk, dan pH meter. Untuk lebih jelasnya mengenai alat-alat apa saja yang digunakan dalam sintesis senyawa ester, teman-teman bisa lihat pada brosur yang telah saya tampilkan di samping. Selanjutnya, metode sintesis senyawa ester metil dari minyak kelapa yaitu terdiri dari ada tahap penyediaan bahan baku, yang kedua tahap esterifikasi atau pembuatan metil ester, dan yang terakhir yaitu proses pengamatan. Baiklah, itulah tadi materi yang bisa saya bawakan pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelum saya menutup pemaparan brosur pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.